Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu mari kita selalu tingkatkan hubungan kita dengan Allah untuk memperbanyak bersyukur dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'ifata wal ghina. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Sungguh kenikmatan seseorang itu kalau diberikan nikmatnya itu iman. Nikmat iman, nikmat Islam itu sungguh nikmat terbesar. Dan kenikmatan orang yang beriman atau yang Islam ketambah lagi kalau mereka sudah iman, Islam akan ketambah nikmat lagi yaitu berjumpanya di bulan suci Ramadan. Sungguh nikmat terbesar bagi orang iman dan bagi orang Islam yaitu berjumpa di bulan suci Ramadan dan dimudahkan dalam menunaikan ini ya. Jadi kalau ada satu judul nanti apa kenikmatan terbesar bagi orang Islam dan bagi orang yang beriman yaitu dipertemukan di bulan suci Ramadan dan dimudahkan menunaikannya. Ini adalah bulan yang kenapa? Karena ia atau di bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan dilipat gandakan. Derajat dinaikkan dan Allah menetapkan orang-orang yang tadinya berdosa, orang-orang yang matinya banyak salah, kemudian dibebaskan dari api neraka. Maka hendaklah seorang muslim, seorang yang beriman untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menambah kebaikan dirinya, maka maka apa? Terus menambah kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Maka bagaimana? Bersegeralah memanfaatkan waktu dan umurnya dengan ketaatan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena apa? Karena berapa banyak orang di luar sana yang terhalang mendapatkan bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh barokah ini. Dikarenakan mungkin karena sakit, dikarenakan mungkin karena belum sampai bulan ini sudah diwafat, atau hal yang lain yang akhirnya mereka tidak ketemu dengan bulan ini dan akhirnya tidak bisa memanfaatkan bulan ini. Sebagaimana seorang muslim harus bersegera dalam mengisi waktu dan umurnya dalam memanfaatkan bulan ini. Maka pastinya dia memiliki kewajiban yang harus diisi. Kewajiban itu juga terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, yaitu dengan mendorong, melindungi, dan mendorong, serta mendidik, dan mengajak, serta membiasakannya menuju jalan kebaikan. Karena seorang anak tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan orang tuanya. Sekali lagi, seorang muslim memiliki kewajiban pada dirinya, dan kewajiban pada keluarganya untuk melindungi, mendidik, mengajar, dan membiasakan menuju ke jalan kebaikan. Karena itu nanti semua akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan kenapa dibiasakan demikian? Karena seorang akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan siapa? Kebiasaan lingkungannya dan kebiasaan orang tuanya. Maka pada hari-hari ini, pada bulan ini, seharusnya orang tua menggunakan waktunya untuk semaksimal mungkin. Kita gunakan waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antaranya yaitu, ini saran-saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, bagi yang sudah punya anak, yaitu melihat kembali atau memantau atau mengawasi anak-anaknya dan memberikan semangat bagi yang masih kurang menunaikannya, puasanya masih belum, atau memantau atau memotivasi anak-anaknya untuk
melaksanakan misi bulan suci Ramadan. Yang kedua, mengingatkan mereka tentang hakikat puasa. Puasa bukan sekedar hanya meninggalkan makan, akan tetapi untuk meraih ketakwaan, untuk mendapatkan ampunan dari dosa dan kesalahan. Diingatkan kembali, tujuan utama puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu yaitu agar bisa menjadi orang muttaqin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, saat waktu itu naik di atas mimbar dan mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Rasulullah menjawab, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah mencelakakan seorang hamba atau menjauhkannya dari orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tetapi dirinya tidak mendapatkan ampunan. Jadi kalau sampai bulan Ramadan tiba, dibiarkan saja dan mereka tidak mendapatkan amin. Maka aku pun karena Jibril amin aku, dan Rasulullah juga mengaminkan. Kemudian Jibril mengatakan yang kedua, celakalah seorang hamba yang seorang hamba dijauhkan, yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, atau akan tetapi hal itu tidak memasukkannya ke surga, tidak mendoakan, tidak meminta maafkan orang tuanya ya, di bulan suci Ramadan ini, maka celakalah. Jibril mengatakan amin, maka Rasulullah pun juga mengatakan amin. Kemudian yang ketiga yaitu semoga Allah mencelakakan seorang hamba yang menjauhkannya, ya menjauhkan hamba yang menjauhkannya, sebutkan namaku, ya, tetapi yang tidak menyebut nama Rasulullah, tetapi dia tidak bersolawat kepada kau, maka Rasulullah amin, maka malaikat Jibril amin, maka Rasulullah pun juga mengatakan amin. Jadi mari kita isi pesan dari hadis ini, yaitu kita gunakan untuk mohon ampun kepada orang-orang yang ini kita mintakan ampun untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, dan untuk Rasulullah. Kita bersolat kepada Rasulullah. Jadi harus betul-betul kita punya target yang ingin kita capai. Kemudian ajarkan juga kepada anak-anak kita mereka tentang adab atau hukum tentang makan dengan menggunakan perkara makannya sesuatu yang sangat penting, dengan menggunakan tangan kanan, serta makan yang ada di dekatnya. Ingatkan pula haramnya berlebihan kan, ya, karena banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Siangnya puasa, malamnya berlebihan makannya, tidak boleh, yang secukupnya saja. Selanjutnya, larang mereka terlalu lama dalam berbuka sehingga tidak menyempatkan, tidak bisa sholat maghrib secara berjamaah. Eman-eman sekali ini bulan suci Ramadan, teman-teman tidak bisa sholat berjamaah, apalagi sholatnya terlambat. Ya harus diagendakan, harus gimana caranya, walaupun beberapa orang harus bisa berjamaah. Ya, nyari teman, ayo kita berjamaah, ayo gitu ya. Selanjutnya, ingatkan kondisi kaum. Jadi di saat tadi tidak boleh makan tadi, ingatkan. Jadi ingatkan dari kondisi kaum fakir, kaum miskin, tak mendapatkan segenggam makanan sekedar meredam gejolak lapar mereka. Ingatkan pula kondisi para pengungsi, para mujahidin yang di fisabilillah. Jadi supaya kita apa? Makannya ya secukupnya saja, tidak berlebihan. Nanti habis taraweh dilanjutkan lagi, gitu ya, dilanjutkan makan kembali. Jangan berlebihan habis buka langsung berlebihan, apalagi langsung makan berat. Nanti akhirnya pas taraweh ngantuk ya, tidak kuat sholat tarawehnya. Kemudian gunakan kesempatan di bulan ini sebagai sarana untuk berkumpul dengan para kerabat, dan untuk silaturahim, ya, mungkin dengan buka bersama, ya, itu salah satu berkumpul, atau ya kebiasaan ya, atau mungkin di rumah kita, ya, itu juga di beberapa negara biasanya di negara sana memang kebiasaan untuk buka bersama, ya, mengundang orang buka bersama, ya.
Ini adalah satu kesempatan untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan keluarga-keluarga kita. Kita buka bersama dengan keluarga, dengan anak kita, itu baik juga. Ya, sebagai kesempatan untuk menyambung silaturahim kembali yang selama ini mungkin barangkali terputus. Kemudian ajaklah mereka membantu ibu dan menyiapkan makanan yang begitu juga, mengangkat makanan dan menyimpan makanan yang layak untuk dimakan. Jadi anak-anak kita diajarkan. Ini parenting banget ini ya. Mengingatkan mereka untuk menunaikan sholat malam, taraweh, dan persiapan sebelum dengan makan. Ya, mengingatkan mereka untuk sholat taraweh dan persiapan sedikit makan ya sedikit dan dengan waktu yang cukup untuk menunaikan sholat. Jadi sebelum tarawih itu jangan terlalu banyak, nanti setelah tarawih baru dilanjutkan lagi. Lalu berkaitan dengan sahur, bagaimana kedua orang tua hendaknya juga mengingatkan tentang barokah, tidak hanya makan aja, pentingnya atau barokahnya sahur, dan bahwa hal itu dapat menguatkan seseorang dalam berpuasa, walaupun sedikit tetap sahur ya, karena barokahnya besar sekali. Dan meluangkan waktu yang cukup sebelum fajar, teman-teman sekalian, jangan nanti agar dapat menunaikan sholat, meluangkan waktu yang cukup sebelum fajar, agar dapat menunaikan sholat witir bagi yang belum sholat witir, ya, dan menunaikan sholat bagi yang mengakhirkan sholat malam, agar dapat berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin tadi malam belum sahurnya, jangan terlalu mepet dengan subuh dan fajar, maksudnya kalau belum sholat witir ya segera habis sahur bisa lanjutkan sholat witir. Nah, jadi itu jangan sampai nanti. Tapi kalau itu bagi yang belum sholat witir. Dan habis sahur juga memperhatikan sholat fajar. Untuk sholat fajar berjamaah di masjid, ya orang yang ya apalagi laki-laki ya, sungguh kami telah melihat kebanyakan orang bangun, dan kebanyakan diingatkan, sungguh kami melihat kebanyakan orang waktu bangun di akhir malam untuk makan, kemudian kembali lagi tempat tidurnya dan meninggalkan sholat fajar ini. Jangan sampai ya. Jadi karena mungkin antara sahurnya dengan sholat fajarnya, sholat subuhnya masih lama, akhirnya tinggal tidur lagi, kebablasan tidak bisa sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Dan diingatkan juga memperhatikan, diperhatikan pada waktu 10 malam terakhir adalah untuk apa? Menghidupkan malam, membangunkan keluarganya. Hal ini sebagai petunjuk yang harus kita perhatikan terhadap keluarga dengan menyibukkan diri pada waktu-waktu yang barokah, menggapai ridha Allah, yaitu maka hendaklah membangun anak-anak untuk menunaikan qiyamul lail, sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah terutama pada minggu keempat, yaitu minggu keempat itu malam terakhir bulan suci Ramadan, itu lebih siapkan lagi. Tapi kebanyakan kita malah sibuk persiapan hari raya, belanja ke mall kemana-mana, sehingga akhirnya masjidnya semakin maju, jamaknya semakin maju alias semakin sedikit. Ya, kita harus mempersiapkan. Kalau mau belanja ya di awal-awal ini atau di siang hari ya, sehingga nanti malamnya bisa sholat tarawih bersama dan dia mulai. Orang tua juga harus memotivasi, karena anak-anak juga perlu dimotivasi agar semangat berpuasa. Maka bagi seorang ayah yang mengajarkan anaknya, mungkin anaknya yang waktu sahur, anaknya mungkin belum waktunya berpuasa, tapi boleh dibangunkan supaya mengajarkan anaknya untuk membiasakan diri sahur, walaupun mereka belum berpuasa. Untuk anak-anak kecil diajarkan, kalau mereka telah bangun dan mengikuti sahur nanti, atau mungkin telah berpuasa, diberikan apresiasi atau diberikan hadiah, itu juga bisa lebih baik. Ini dikisahkan dari hadis Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pagi harinya tidak kondisi berpuasa, beliau berkata, maka kami berpuasa untuk menyuruh anak-anak ikut berpuasa, dan kami mengajak ke masjid, dan kami pun berikan mereka mainan dari kapas. Kalau salah satu di antara mereka menangis, jadi
waktu zaman Rasulullah, orang tua itu untuk memotivasi anaknya ke masjid itu, orang tuanya membawa mainan-mainan. Ya, mereka diajak ke masjid mainan. Dan nanti kalau anak-anak itu uh, apa itu nangis, rewel, dikasih mainan. Itu ya salah satu untuk memotivasi, luar biasa ya. Kemudian jika orang tua memiliki kemudahan untuk pergi ke umroh di bulan suci Ramadan ini, ya baik sekali kalau bisa melaksanakan umroh karena pahalanya seperti pahalanya orang melaksanakan haji. Pahalanya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Ini ya. Maka saat ini bulan ini ramai sekali, banyak sekali ya, banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Kepada suami, jangan sampai memberatkan istrinya yang tak mampu, yang dalam mempersiapkan makanan yang atau yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu banyak sehingga nanti istrinya terlalu capek. Ini tidak boleh, secukupnya saja sehingga nanti hilanglah barokahnya puasa. Secukupnya saja. Kemudian bulan Ramadan ini hendaknya adalah bulan Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk menasihatkan agar pada setiap rumah ada majelis untuk membaca Al-Quran ini ya. Diingatkan agar setiap rumah ada majelis yang untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Suami mengajarkan istrinya membaca Al-Quran, lalu berhenti sejenak untuk menjelaskan makna ayat. Begitu juga di dalam majelis tersebut dibacakan buku tentang hukum dan adab berpuasa. Sungguh Allah memudahkan banyak para ulama dan para penuntut ilmu untuk menyusun buku-buku. Ya, banyak sekali buku-buku yang dibaca dan majelis. Maka di banyak buku-bukunya di majelis-majelis itu ya nanti kita siapkan sehingga dibaca ya, sehingga setiap hari, setiap rumah, setiap hari mereka ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran yang dibaca satu tema gitu, maka akan didapat darinya kebaikan yang banyak untuk semua perintahkan. Yang kita sudah lakukan ya. Setiap asar kita ya sholat berjamaah dan kita bacakan satu makna, satu hadis ya tentang puasa, tentang terus ya, rutin seperti itu. Tidak hanya Ramadan kalau kita ya, setiap habis sholat jamaah ya. Ini dianjurkan kata ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah menganjurkan untuk berinfak dan melihat tetangga orang-orang yang membutuhkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, dan saat yang paling dermawan adalah di bulan suci Ramadan. Ya, ketika bertemu dengan Jibril, beliau bertemu pada setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW paling dermawan dalam kebaikan melebihi hembusan, Masya Allah. Dermawannya Rasulullah melebihi hembusan angin katanya ya. Kita Bukhari. Sekalian tidak. Ini sebulan kesempatan kita berbagi, berlomba-lomba berbagi. Ya Rasulullah paling dermawan, tapi di bulan yang paling dermawan ya bulan Ramadan ini. Sekarang hitung-hitungan gitu ya. Maka kepada orang tua, tidaklah melarang keluarganya begadang, menghabiskan waktu tanpa guna, apalagi begadang dengan melakukan perkara yang dilarang oleh agama ya. Karena memang setan dibelenggu, tapi setan manusia itu lepas dari belenggunya di bulan ini untuk menawarkan keburukan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kefasikan dan kemungkaran waktu malam dan siang itu masih banyak di mana-mana kan. Itu ya, masih ada di mana-mana. Setan itu bukan setan yang dibelenggu, setannya sudah belenggu, tapi setan manusia. Karena minal jin nanti wan nas, dari setan itu dari jin, manusia dan nas. Mengingatkan pertemuan keluarganya di surga nanti, yaitu kebahagiaan yang agung adalah pertemuan di mana di bawah naungan ars, bahwa majelis di dunia ini yang akan digunakan sebagai perkumpulan untuk ketaatan kepada Allah. Yaitu majelis apa? Mencari ilmu, majelis puasa, sholat adalah jalan menuju untuk meraih kebahagiaan. Inilah supaya kita apa? Kita bisa dipertemukan di keluarga kita ditemukan. Kita tidak masuk surga sendirian, kita masuk surga bersama-sama, yaitu pertemuan keluarga di surga. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita bersyukur kita
salah satu kebahagiaan terbesar seorang Muslim ditemukan bulan suci Ramadan dan diberikan kemudahan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ya, yang berbuat baik maupun dolim kita doakan semoga semuanya sukses. Barokah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وظلف ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجمعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم وأنتم حينئذ تنظرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم